Kayaknya sudah cukup deh kita memakan duit-duit haram ini. Saya juga lebih kayak Bapak Mario Dendi. Tapi anehnya, pada tanggal 23 Januari juga, HP-nya Bribka AS ini disita sama Kapolres. Jarum suntik itu ditusuk, ada racunnya, kita ditusuk, baru ditempel selotip biar nggak ketahuan. Polisi ini niat bongkar kasus penggelapan pajak, malah ditemukan polisi sudah tewas bunuh diri. Polisi jujur ini niat ngungkapin penggelapan pajak, tapi malah ditemuin tewas di jurang bundir, katanya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau mengulang berita yang pernah Let's Go buat, tapi dihapus sama YouTube. Kenapa nih? Karena banyak oknum yang tersenggol. Nah, jadi ini pasti bagi yang belum nonton ya. Ini ceritanya tentang seorang polisi yang mau mengungkapkan kasus penggelapan pajak. Itu malah tewas berakhir ditemukan jenazahnya di jurang. Nah, orang-orang bilang dan polisi bilang dia itu menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi sangat-sangat janggal. Karena pihak keluarga dan juga bukti-bukti yang ada itu menunjukkan bahwa dia dihabisi oleh oknum-oknum yang menggelapkan duit pajak, yang dimana polisi ini ingin ngungkapin siapa orang-orang oknum berdebah-berdebah tersebut. Nah, jadi siapa sih polisi ini? Polisi ini namanya Bribka AS. Nah, jadi dia seorang polisi yang diduga ikut menggelapkan duit pajak. Nah, ini kabarnya ya, Bribka AS ini juga ikutan dalam komplotan penggelapan pajak. Tapi dirinya udah mengembalikan duit-duit yang dia tilep. Bribka AS ini bunuh diri karena diduga minum sianida karena ketahuan menggelapkan pajak 2,5 miliar rupiah. Setelah Bribka AS ada inisiatif mengembalikan dan sudah melakukan pengembalian kerugian tersebut. Nah, setelah mengembalikan, Bribka AS ini bilang, kayaknya aku nggak bisa nih sendirian kayak gini. Aku harus mengungkapkan orang-orang yang membantu aku dan juga polisi-polisi oknum lainnya yang udah ngambil duit-duit haram tersebut. Nah, dia niatnya gitu. Jadi, cerita kenapa dia bisa ngambil 2,5 miliar penggelapan duit pajak ini di tahun 2018. Dia yang kabarnya ada 4 orang lainnya, staf honorer itu menggelapkan duit pajak 2,5 M. Ini udah diakui juga nih sama pihak keluarganya almarhum Bribka AS. Nah, jadi caranya dia menggelapkan pajak adalah membuat dokumen-dokumen palsu pembayaran pajak, tapi duitnya diambil gitu. Nah, kan mungkin kalau polisi-polisi ini bayaran pajaknya apa? Bayaran pajaknya ada BPKB, STNK, dan lain-lain. Kita kan bayar tuh tiap tahun ya. Mungkin ada yang nunggak-nunggak gitu. Jadi Bribka AS ini bilangnya, nanti saya bantuin deh kamu buat bayar pajak. Ini dokumen-dokumen yang perlu kamu lengkapi dan uangnya mana. Nah, ternyata dokumen-dokumen ini palsu, tidak pernah disetor ke negara. Duitnya tapi disetor ke kantong sendiri ya. Bersama komplotan-komplotan oknum. Nah, ini hampir 5 tahun itu uang yang berhasil dikorupsi itu sebanyak 2,5 miliar. Nah, Let's Go nggak tahu nih kenapa Bribka AS ini akhirnya bisa ketahuan atau memang jujur. Pokoknya intinya ketahuan lah akhirnya 2,5 M ini ada penggelapan pajak. Nah, dari kabar kuasa hukumnya Bribka AS ini, keluarganya ya, Bribka AS ini sudah mengembalikan uang yang diduga ia gelapkan. Bribka AS memang melakukan penggelapan pajak. Memang melakukan. Jadi setelah Bribka AS ada inisiatif mengembalikan dan sudah melakukan pengembalian kerugian tersebut, lalu Bribka AS mengatakan terhadap istri, saya mau bongkar ini semua. Anehnya ketika dia curhat sama istrinya, kayaknya sudah cukup deh kita memakan duit-duit haram ini. Gak berkah mah, duit haram kita makan selalu. Kayak juga lebih kayak Bapak Mario Dendi. Kurang banyak mungkin kita duitnya nggak gitu. Papa ini ingin menjadi polisi baik mah. Papa ingin mengungkapkan siapa-siapa saja berdebah-berdebah yang ikut mengkorupsi duit penggelapan pajak ini. Kebetulan kan Papa juga udah membayar uang-uang yang memang Papa lakukan kesalahan. Sekarang Papa ingin mengungkapkan siapa oknum selain Papa yang ikut menggelapkan duit-duit pajak ini. Karena mereka nggak mau ngembaliin duit pajak lah. Itu mungkin omongannya ya, tapi nggak tahu nih omongannya kayak gimana. Akhirnya dia sudah berniat dengan cerita sama istrinya mau mengungkapkan polisi yang menggelapkan duit pajak. Nggak cuma polisi, petinggi-petinggi lainnya juga ikutan mau diungkap. Nah, Almarhum ini mendapat ancaman itu dari siapa?
Dari Bapak Kapolres Samosir. Dugaannya dari Pak Kapolres Samosir ya. Belum sempat diungkapkan, Bribka AS ditemukan tewas di jurang. Dan yang lebih heboh lagi bahwa polisi ini, Bribka AS ini, Bribka AS kenapa nih? Dicek-cek, wah Bribka AS meninggal dunia. Kenapa Bribka AS meninggal dunia? Nah, polisi ini melakukan investigasi, ternyata keterangan dari polisi bilang Bribka AS ini meninggal dunia gara-gara bundir gitu. Gara-gara menghabisi dirinya sendiri gitu. Sengaja menghilangkan nyawanya sendiri gitu dia bilang. Kenapa? Karena di dekat Bribka AS ini ada minuman soda, soft drink gitu. Nah, pas dicek sama pihak kepolisian, di dalam minuman soda ini tercampur sianida. Gokil nggak guys? Di jurang adanya soda bercampur sianida. Nah, padahal di jurang nggak ada warung ya. Nah, di sini pihak keluarga nggak terima nih. Nggak mungkin Bribka AS ini pengen menghabisi dirinya sendiri. Dia udah niat kok untuk mengungkapkan pelaku-pelaku penggelapan pajak. Nah, pasti ada orang nih yang sengaja menghabisi dirinya gitu, biar nggak ketahuan gitu. Karena istrinya juga dapat ancaman-ancaman dari Kapolres. Nah, ini videonya. Tanggal 3 bulan 2, dia melihat handphone bahwasannya almarhum sudah dijadikan tersangka. Beliau bercerita kepada saya, kenapa ya dijadikan tersangka lagi? Sementara saya sudah membayar. Langsung beliau bilang, ternyata benar yang dikatakan Bapak Kapolres. Akan kubuat anak dan istrimu menderita. Itulah yang dikatakan beliau pada tanggal 3 pagi. Nah, cuplikan-cuplikan dari istrinya ini sekarang speak up memang. Kasus ini nggak sebesar kasus Sambo, tapi menurut Litzko sangat menarik. Kenapa? Karena banyak kejanggalan gitu. Akhirnya tim forensik ini ngecek, wah, ini di dalam tubuhnya Bribka AS ini nggak cuma ditemuin sianida, tapi juga ada penganiayaan benda tumpul di kepala Bribka AS. Nah, ini kan menitik terangkan bahwa Bribka AS ini jangan-jangan dia dijebak, dia diculik, dia dihabisi, lalu dibuat alibi. Nggak memungkinkan kan ada oknum polisi yang melakukan ini? Buktinya siapa? Pak FS. Nah, dia membuat skenario aja. Takutnya kan Pak kepolisian ini oknum-oknumnya jangan-jangan sering itu membuat skenario seakan-akan terjadinya kecelakaan, bundir dan lain-lain gitu. Ya jangan-jangan nih, nah kita belum tahu nih oknum-oknumnya bener apa enggak nih. Nah, tapi kejanggalan-kejanggalannya adalah di jurang ya. Ini aneh banget sih kalau Bribka AS ini ditemukan di rumah gitu, di toilet, masih masuk akal. Karena dia memang niat untuk menghabisi dirinya sendiri gitu. Tapi ini temunya jurang, lagi pas minum soft drink. Nah, ditanya kan sama wartawan ini memang Bribka AS ini memang punya kebiasaan minum soft drink ini nggak? Gitu. Dan apa alasan Bribka AS ini untuk menghabisi dirinya sendiri gitu? Padahal dia udah bayar utang alias penggelapan dana yang 2,5 miliar itu dia udah cicil, udah bisa dibayarin. Habis itu dia juga udah pengen ngakuin. Kecuali dia nggak bisa bayar duitnya nih. Kecuali dia nggak ada niat buat nyicil penggelapan korupsinya, baru dia agak masuk akal nih. Dia akhirnya menghabisi dirinya sendiri dan dia juga jadi pengangguran gitu, nggak punya income buat ngembaliin duit rakyat. Nah, baru tuh ada masuk akal. Tapi ini dia mau jadi polisi baik, tanda kutip, tiba-tiba hilang nyawanya. Nah, menurut kalian gimana nih? Bahkan dari tayangan video ini ya, dari pemeriksaan ponsel saudara, tim forensik menemukan jejak digital pencarian mengenai efek penggunaan cyanida dan racun tikus serta kutipan Alkitab. Nah, Lesko cuma dapat ini dari TikTok. Nah, di sini juga banyak yang curiga bahwa istrinya lah yang menghabisi suaminya. Nah, ini menurut Lesko sih masih nggak sedikit masuk akal ya. Di komenan TikToknya bahwa Linda, kamu siap-siap diperiksa. Ini Linda ini adalah istrinya si Bribka AS ini. Nah, kan HP-nya Bribka AS itu sudah disita sama kepolisian. Nah, kenapa si sang istri malah dicurigai sama netizen? Gara-gara ada histori pencarian gitu di Google kan biasanya kita cari-cari itu ya, mau cari ayam goreng gitu, ada histori-historinya. Itu terlihat dia mencari efek penggunaan sianida, efek penggunaan racun tikus gitu, dan kutipan-kutipan Alkitab gitu. Nah, jadi beberapa warganet ini curiga, wah, nih Bribka AS ini siapa yang bisa punya kontak masuk ke HP-nya? Itu kan pasti kalau nggak Bribka AS sendiri ya sang istri gitu. Jangan-jangan sang istri nih sebagai pelaku utamanya. Nah,
Banyak netizen curiga kayak gitu. Tapi pada artikel ini ya, pihak keluarganya bilang, itu tanggal 23 Januari, itu dia BribKA AS ini pesan cyanida. Tapi anehnya, pada tanggal 23 Januari juga, HP-nya BribKA AS ini disita sama Kapolres. Kenapa disita? Ya karena kasus penggelapan pajak itu, udah ketahuan kan. Jadi HP-nya disita nih buat ngecek-ngecek kasus penggelapan pajak gitu. Tapi pas di HP-nya disita, mesen juga nih cyanida. Nah, ini kejanggalan, keanehan dari kasus ini ya. Itu menurut keluarganya. Jangan-jangan ini sudah ada skenarionya nih gitu. Dari pihak keluarga ya, oknum-oknumnya nih, jangan-jangan udah ada skenarionya buat menghabisi si BribKA AS ini. Kita ambil HP-nya, kita buat seolah-olah dia ingin menghabisi dirinya sendiri. Pesen apa ya? Dia biasanya kalau tugas tuh kan panas-panasan ya. Kayak lokasi jurang dia ditemukan, ini lokasinya. Nah, itu kan panas itu. Kita seakan-akan membuat dia beli soft drink. Kita kasih dia soft drink. Dikasih soft drink, kita campurin dulu nih sama cyanida. Nah, kita ada dua teori. Yang pertama adalah dia menghabisi dirinya sendiri. Yang kedua adalah dia dihabisi ya. Let's go pakai teori orang bodoh, logika sederhana waktu dia dihabisi. Bagaimana caranya dia dihabisi? Nah, kalau diberikan soft drink, biasanya sih kalau soft drink itu bisa kita tusuk pakai suntikan ya. Kan jarum suntik itu ditusuk, ada racunnya, kita ditusuk, baru ditempel selotip biar nggak ketahuan gitu, karena selotip bening gitu. Jadi tinggal dikocok-kocok aja, nggak bakal tumpah. Jadi pas dikasih ke BribKA AS, aduh kita dinas nih jauh haus banget, ini aku kasih kamu soft drink mau nggak? Ini brand new loh, ini aja kalengnya belum dibuka. Nah, tutupnya belum dibuka. Nah, bisa jadi itu. Nah, yang kedua adalah karena ditemukannya penganiayaan benda tumpul di kepalanya BribKA AS, bisa juga diculik dulu, dianiaya dulu, baru dibawa ke jurang. Seakan-akan beliau ini meninggal dunia akibat dirinya sendiri gitu. Menurut kalian gimana nih? Ada teori-teori tertentu nih. Kalau dia memang dihabisi juga berarti niat banget nih oknum-oknum yang menghabisi BribKA AS dengan membuat pencarian cyanida melalui HP-nya sendiri, melalui HP BribKA AS sendiri, supaya seakan-akan itu memang kejadian bunuh diri gitu loh. Oh, ini berarti persiapannya lebih matang nih daripada persiapan Pak FS untuk menghabisi si BribKA AS ini. Nah, itu teori kalau si BribKA AS ini dihabisi ya. Tapi kalau teori BribKA AS ini menghabisi dirinya sendiri, ya itu karena malu mungkin. Hal paling besar adalah malu dan takut dihukum gitu. Jadi dia malu udah berbuat kejahatan padahal dia polisi, mengelapkan duit pajak. Yang kedua, dia nyalinya udah sangat ciut karena dia bilang mau ngungkapin kayak Eliezer mau jadi justice kolaborator. Nah, mungkin ancamannya udah terlalu besar untuk BribKA AS ini, tapi viralnya di media sosial tuh nggak sebesar viral Eliezer gitu. Jadi dia nggak dapat perhatian lebih banyak atau dukungan lebih banyak dari masyarakat waktu mau ngungkapin kasus penggelapan pajak ini. Jadinya dia kalah mental, akhirnya undir gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Ini memang nggak terlalu banyak sih orang yang mengawal kasus ini. Tapi let's go mau coba kawal aja karena seru nih gitu. Karena ada berbagai macam kemungkinan. Yang pertama ada oknum-oknum lain yang memang berdebah bandel gitu dari suatu instansi. Yang kedua, adanya curiga netizen bahwa istrinya sendiri nih yang menghabisi suaminya, tapi nggak tahu nih motifnya apa nih, belum terbukti. Yang ketiga adalah memang tidak kuatnya mental BribKA AS. Nah, habis itu petunjuk-petunjuk riwayat-riwayat dari HP BribKA AS yang memang nyari racun gitu. Ini diduga bisa dibuat-buat sama oknum atau memang dirinya sendiri. Itu banyak kemungkinan. Let's go mau update kasus ini aja. Semoga nih video nggak di take down lagi ya, nggak hilang lagi nih. Kalau hilang nih bener-bener nggak bisa dilacak nih. Lebih hebat dari Pak Sambo nih orang yang dibalik penggelapan pajak ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.